Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kelas 7C. Alhamdulillah kita sudah masuk pada mapel informatika jam 8 sampai jam 9. Sebelum kita mulai, Bapak doakan mudah-mudahan kalian sehat walafiat, keluarga sehat walafiat, Bapak Ibu, saudara sehat, Allahumma amin. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ABM daring ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, mengawali KPM pada kali ini, Bapak akan menyampaikan bahwa link absen yang biasanya ada di WA sekarang sudah Bapak pindah di link ada di deskripsi video YouTube. Ya, jadi link absen itu tidak di WA tapi di dalam deskripsi video YouTube. Contoh kan di sini ada link video, ini kamu klik kan, nanti akan diarahkan ke YouTube. Nah, di bawahnya ketika kamu sudah melihat pelajari ini link YouTube ini, di bawahnya kan ini ada deskripsi. Nah, ini namanya deskripsi. Nah, ini kamu klik lebih banyak, maka akan muncul link absen. Silahkan ini link absennya diklik. Seperti biasa link absen yang isi nama, terus soal, silahkan dikerjakan lalu dikirim, pastikan jawabannya terkirim. Nah, jadi perubahannya yang itu saja. Link absen tidak di WA tapi di deskripsi video YouTube. Kalau ada pertanyaan tolong WA Bapak tanya. Oke, selanjutnya Bapak akan melihat, nah ini rekap presensi kalian yang minggu kemarin. Di minggu kemarin yang ikut dan tidak KPM saya sudah rekap. Abdul Gofar ini nggak ikut KPM, Ahmad Maulana nggak ikut, Anita Rahmawati nggak ikut KPM, Eka Aulia, Eva Ziyadatul, Fahlul ini nggak ikut KPM, Karunia, Kesya, Rajar, Muhammad Rizki, Muhammad Wilda. Ini kenapa kemarin nggak ikut KPM, kenapa? Tolong yang rajin, lain-lainnya pada rajin. Soalnya kalau kalian nggak ikut KPM, nanti nilai rapotnya dari mana? Nah, yang ikut nanti kan ini kalau sudah banyak Pak rekap, terus kan ada nilai rapot. Sama halnya kalian ngisi absen kan ada soal itu ada nilainya, nilai nanti juga direkap di nilai rapot. Maka dari itu tolong yang masih jarang ikut KPM yang rajin ikut KPM, karena tugas kalian itu belajar itu belajar ke sekolah kan niatnya belajar oleh ilmu, maka yang rajin ikut KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar informatika itu mudah, gampang ya Cah ya. Halaman 5 nggih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Nah, ini ada pada LKS halaman 5. Lanjut. Indikatornya diharapkan nanti kamu dapat mengenal perangkat penyusun komputer. Kemudian diharapkan kamu dapat mengetahui jenis perangkat keras atau hardware. Kemudian diharapkan kamu dapat mengetahui jenis perangkat lunak atau software. Lalu diharapkan kalian bisa mengetahui pengguna
atau brainware. Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengenal perangkat penyusun komputer. Nah, komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing dengan komputer, ya. Jadi komputer di era tahun 2021 itu ada banyak sekali. Dari sejak SD kalian juga sudah tahu komputer. Di sekolahan biasanya, di kantor itu ada komputer, di balai desa ada komputer. Bahkan tidak jarang ada siswa yang di rumah punya komputer. Komputer ya, laptop itu juga termasuk komputer. Di rumah sakit juga ada komputer. Di fotokopi ada komputer. Jadi kita sudah tidak asing dengan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, artinya menghitung. Secara istilah, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Ini secara istilah pengertian dari komputer. Sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Untuk komputer ini mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama adalah perangkat keras, dinamakan hardware, perangkat lunak atau software, pengguna atau brainware. Jadi komputer ini mempunyai 3 komponen utama. Perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Apa itu perangkat keras, perangkat lunak, pengguna? Kita lanjut. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, perangkat keras atau hardware adalah suatu komponen yang bersifat fisik atau terlihat. Jadi komponennya itu terlihat atau ketok. Maksudnya adalah komponen tersebut bisa dilihat, disentuh oleh panca indera kita. Nah, terutama mata, ya, mata dan tangan bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Namanya hardware. Hardware ini terbagi menjadi 4 fungsi. Hardware ini terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu alat masukan, alat proses, alat penyimpanan, dan alat keluaran. Ya. Jadi perangkat keras atau hardware dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu alat masukan, alat proses, alat penyimpanan, dan alat keluaran. Yang pertama, alat masukan atau input device, yaitu sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh alat pemproses. Nah, jadi ini adalah data yang akan diolah, namanya input device atau alat masukan. Contoh hardware, yang pertama ada kamera, kemudian ada joystick, kemudian ada keyboard, ada layar sentuh, ada mouse, scanner, stylus, trackball, dan lain-lain. Ini namanya alat masukan atau input device. Jadi dia di input kemudian masuk ke pemrosesan. Ini namanya alat masukan atau input device. Kemudian ada lagi ini voice. Nah, ini suara. Kemudian ada lagi webcam. Webcam ini juga alat input. Kita lanjutkan. Bagian atau penggolongan perangkat keras atau hardware yang kedua ada alat pemrosesan, yaitu processing device. Processing device ini biasa dinamakan otak dari komputer atau sistem unit.
atau CPU, Central Processing Unit, berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas komputer. Contoh hardware proses adalah prosesor. Ini contoh prosesor. Jadi alat untuk memproses data dalam komputer ini ada dua. Yang terkenal itu ada prosesor Intel dan ada prosesor AMD atau Ryzen. Nah, ini dua alat pemproses yang terkenal. Kita lanjutkan yang ketiga, alat penyimpanan data atau storage device. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan alat penyimpan data ini. Ya, fungsinya sebagai untuk menyimpan data. Contohnya apa? Kaset, CD, chip card, flash disk. Nah, ini flash disk kamu sudah tidak asing lagi. Lalu ada magnetic disk, ada micro SD. Sambil kamu bisa buka halaman 6 di LKS. HP juga bisa untuk penyimpan data. Kita lanjutkan. Bagian perangkat keras yang keempat adalah alat keluaran atau output device. Ini fungsinya sebagai alat untuk mengkomunikasikan keluaran dari proses komputer sehingga bisa dibaca manusia. Alurnya tadi adalah alat masukan, alat proses, alat penyimpanan, lalu yang terakhir adalah alat keluaran. Jadi masuk, diproses, disimpan, kemudian dikeluarkan. Nah, ini contoh alat keluarnya adalah monitor. Jadi monitor ini menghasilkan gambar yang bisa bergerak. Kemudian optical ini juga bisa untuk mengeluarkan data. Ini plotter. Nah, ini seperti yang mesin cetak banner itu. Printer. Nah, jadi kita misalnya ngetik di komputer lalu kita print melalui alat keluaran ini, printer. Lalu ada lagi speaker. Nah, speaker ini mengeluarkan bunyi atau suara. Lanjut, anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan, lanjut kita perangkat lunak atau software. Secara bahasa, perangkat lunak atau software adalah suatu komponen yang tidak bersifat fisik. Kalau tadi hardware perangkat keras itu bersifat fisik, bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau ini tidak bisa dirasakan dengan indera manusia. Tapi ada yang namanya software. Dia adalah sebuah sistem. Ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Seperti halnya HP kalian, di situ kan punya hardware dan software. Hardwarenya ya HP-nya, softwarenya misalnya di dalamnya ada OS, mungkin versi Android kamu KitKat, Android Oreo atau lain-lain. Nah, itu namanya software. Biasa misalnya HP nggak bisa nyala kan, kamu servis di tempat servis. Nah, itu bahasanya di software. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Istilahnya gampangnya ya nyawanya HP atau nyawanya komputer itu namanya software. Kalau nggak ada software, nggak ada hardware, maka komputer tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa menyala. Yeah. Sistem operasi di dalam komputer. Nah, ini adalah sistem operasi, itu adalah nyawanya komputer yang mempunyai fungsi memanajemen sumber daya, manajemen data, manajemen gugus tugas, penyedia sarana komunikasi. Manajemen ini maksudnya mengatur. Nah, contoh sistem operasi yang pertama ada DOS. Nah, ini sistem operasi DOS seperti ini. Contohnya penampakannya. Yang kedua sistem operasi FreeBSD. Kemudian sistem operasi Linux. Kemudian sistem operasi Mac OS. Kemudian sistem operasi apa ini? Linux ya. Kemudian yang paling familiar yang biasa dipakai di Indonesia di sekolah-sekolah, di
puskesmas, di balai desa itu adalah Windows. Di sini Windows itu mengalami beberapa perkembangan mulai Windows 1, Windows 3, Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi komputer, nah itu pasti mempunyai sistem operasi. Nah biasanya yang digunakan adalah Windows. Nah, yang masih ini kayaknya itu Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kalau kebanyakan mungkin masih yang ada yang pakai Windows 7, 8, 10 ini masih banyak yang pakai. Oke. Nanti di bulan Oktober insya Allah akan muncul yang terbaru yaitu Windows 11. Ini sudah ada cuman belum dilegalkan, masih belum keluar. Oktober nanti akan ada Windows 11. Nah, lanjut. Yang terakhir ini ada pengguna atau brandware. Pengguna atau brandware adalah orang yang menggunakan komputer tersebut. Nah, jadi kalau kalian sedang menggunakan komputer ya kalian dinamakan brandware, yaitu pengguna komputer. Ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kalau kalian masih belum paham dengan yang ada di video, silakan diputar lagi videonya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau WA Bapak. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau like-nya wajib ya, wajib di like. Gitu. Jangan lupa mengisi absen kalau di deskripsi video. Nanti di absen ada, di bawahnya absen setelah milih nama akan ada 5 soal. Satunya nilainya 20, kalau betul 5 berarti kalian nilainya 100. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, menjadi anak yang soleh-soleha, amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.